Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. Silakan aku yang sanggup yang menghidupkan pemulih ini tetap setia main pelintian main pelintian. Om Swastiastu. Sebagai umat Hindu, sedari kita lahir, kita sudah memiliki hutang yang disebut dengan Trirena. Trirena sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri yang artinya tiga dan juga Rena yang artinya hutang. Sehingga Trirena merupakan hutang-hutang yang harus kita bayar selama kita hidup di dunia, yang terdiri dari Dewa Rena, Pitra Rena, dan juga Resi Rena. Salah satu cara untuk membayar hutang tersebut adalah dengan pancayatnya, di mana panca sendiri berarti 5, yatnya berarti pengorbanan suci. Sehingga pancayatnya merupakan korban suci yang kita persembahkan dengan tulus ikhlas. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu yatnya agar bisa dikatakan sebagai yatnya yang sah. Yang paling pertama, harus rada, yaitu harus adanya kepercayaan. Yang kedua, lascarya, yaitu harus adanya keikhlasan. Yang ketiga, sastra, harus sesuai dengan aturan. Yang keempat, daksina, harus adanya penghormatan. Yang kelima, mantra dan gita, yang berarti harus adanya doa-doa dan juga lagu-lagu suci. Yang keenam, anasewa, yaitu harus adanya pelayanan. Yang ketujuh, nasmita, yaitu tidak boleh pamer. Yang kedelapan, karya, yaitu kerja. Yang kesembilan itu sreya, yaitu harus adanya ketulusan. Yang kesepuluh, budi, yaitu harus adanya kesadaran. Dan juga yang terakhir, bakti, yaitu harus adanya persembahan. Adapun bagian-bagian dari pancayatnya, yang paling pertama adalah dewayatnya, yaitu suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada sang pencipta beserta dengan manifestasinya. Adapun contoh-contoh pelaksanaan dewayatnya, yaitu yang paling pertama, melaksanakan puja trisandia setiap harinya. Yang kedua, melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan juga tilam, serta hari raya lainnya. Dan yang ketiga, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kedua, ada pitrayatnya, yang merupakan suatu persembahan atau korban suci yang ditunjukkan kepada roh-roh, para leluhur, dan juga orang tua. Adapun contoh-contoh dari pitrayatnya ini sendiri, yang paling pertama menghormati orang tua, yang kedua merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit maupun sehat, dan yang ketiga melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Yang ketiga ada resiyatnya, yaitu suatu pengorbanan suci yang dilakukan untuk para resi, orang suci maupun guru. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati guru dan perintah yang diberikan, kemudian memberikan sesari atau punya kepada orang suci, serta yang paling terakhir adalah upacara madiksa. Yang keempat ada manusayatnya, yaitu suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh dari upacara manusayatnya ini sendiri adalah segala suatu upacara yang dilakukan sedari kita lahir pada kehidupan sehari-harinya. Adapun contoh-contohnya, yaitu dengan cara menolong sesama dan juga dengan cara berbuat baik kepada semua orang. Yang terakhir dan kelima ada budayatnya, yaitu persembahan kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia, yang tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan lingkungan hidup kita. Adapun contoh-contoh dari budayatnya, yaitu yang paling pertama upacara mecaru atau upacara membersihkan area baik itu di pura maupun di natah rumah. Kemudian yang kedua, menghaturkan cegahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga adalah membersihkan lingkungan kita setiap harinya. Desa Tenganan merupakan desa Bali Age yang masih memegang teguh tradisi serta adat terutama dalam aspek yatnya. Seperti di desa ini terkenal dengan upacara mekare-kare atau perang pandan, serta upacara menek keleh yang berbeda dari tempat lain, yang disebut Trunda Nyoman untuk laki-laki dan juga Dahan Nyame untuk perempuan. Sehingga
Sebagai seorang murid, kita bisa memetik aspek ibadah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta sebagai seorang anak Indonesia hebat, kita dapat mengikuti ketekunan warga desa Tenganan dalam berniatnya dan mempertahankan tradisinya serta spiritualitasnya. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.